Kita lanjutkan tentang pusat massa atau pusat berat ya, kalau ada berat jenisnya. Tapi kalau tidak ada, berarti hanya massa saja tanpa gravitasi ya. Sama yang kemarin, kalau kemarin kita mencari pusat massa dari suatu bidang yang dibatasi oleh kurva, kemudian interval tertentu dan sumbu X. Kalau yang sekarang kita kembangkan lagi, yaitu suatu pusat massa sama, tapi mungkin kita dari dua kurva begitu ya. Yang satunya adalah fungsi X, kemudian yang bawah ini adalah, yang satunya adalah Gx ya. Kita akan mencari suatu pusat massa dari bidang yang dibatasi kedua kurva ini ya. Tentu saja pada interval tertentu ya. Bisa titik potongnya, bisa hanya sebagian, terserah ya. Begitu. Nah, jadi kita akan mencari suatu pusat massa yang ini ya, dibatasi oleh fungsi X, Fx, kemudian fungsi Gx pada interval A sampai dengan B ya. Jadi kira-kira nanti pusat massanya di sini ya. Kira-kira ya. Nah, seberapa, kita tidak boleh mengira-ira ya, harus persis berapa letak ini. Nah, ini nanti ini sebesar Y begitu ya. Kemudian yang kesananya adalah ini sebesar X ya. Begitu. Kita akan mencari koordinat dari titik ini, anggap aja ini P begitu ya, pusat massanya. Koordinat dari P ini adalah X, Y. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, caranya sama seperti yang kemarin. Ini yaitu kalau kita ambil suatu bias begitu ya, kecil sebesar delta X ya, sehingga bisa dianggap sebagai suatu kotak atau persegi ya. Di sini atau letaknya di titik I ya, sehingga kotak atau bias ini titik pusatnya, karena ini dianggap persegi panjang, letaknya di tengah-tengahnya ya, tengah ini ya. Nah, kalau begitu yang ini berapa ya, ini saya anggap YI begitu aja ya, YI. Nah, YI berapa? YI tentu saja adalah jumlah dari ini ditambah ini dibagi 2 ya. Jadi YI adalah sama dengan yang ini, itu kan sama dengan yang atas dikurangi yang bawah, Fx dikurangi Gx ya. Nah, tengah-tengahnya berapa? Itu sama dengan Fxi ditambah Gxi dibagi 2 ya. Silahkan nanti dicari ya. Jadi nanti atau sama saja dengan cara lain ya. Ini dikurangi ini ya. Ini adalah setengah dari, ini adalah setengah dari Fx dikurangi Gx ya. Jadi kalau di sini Y itu adalah yang paling atas, atau saya tulis cara lain, YI
sama dengan yang atas ini adalah punyanya fxi ya. Dikurangi dengan yang ini ya. Dikurangi ini adalah setengah dari tinggi ini ya. Dikurangi ini adalah yang ini dikurangi yang ini ya. Jadi setengah dari fungsi xi dikurangi dengan gxi ya. Fungsi xi dikurangi gxi ya, setengahnya. Jadi kalau ini kita uraikan nanti ketemunya ini ya, sama saja nah. Jadi ini kurangi setengah, ini tinggal setengah ya. Jadi apa namanya, y-nya itu adalah fungsi xi kali gxi. Kita lanjutkan. Nah, ini berarti jaraknya adalah y ini. Kalau begitu, momen statisnya berapa? Momen statis ke sumbu x di titik i, ya, di titik i, ya, itu sama saja dengan luasnya ini dikalikan jaraknya ya. Luasnya adalah luas pias dikali jarak, sama dengan luas piasnya adalah delta x kali yang ini. Ini adalah selisih dari fx dikurangi gx ya. Fungsi x dikurangi gx. Begitu. Kalikan jaraknya ya. Dikalikan jaraknya. Jaraknya berapa? Adalah yi ya. Nah, sehingga hasilnya dari ini sama dengan, saya tulis agak ke sini biar nanti cukup tempatnya ya. Delta x kali fungsi x min gx dikali y-nya adalah fungsi xi ditambah gxi dibagi 2 ya. Sehingga kita bisa tahu di sini adalah minus, ini plus ya, ini kali ya, dot ya. Seperti A kali A min B kali A plus B menjadi A kuadrat min B kuadrat. Sehingga ini setengahnya saya taruh di depan, setengah delta X kali ini dikurangi ini kuadrat ya. Fungsi XI yang dikuadratkan GXI yang dikuadratkan. Begitu. Ya. Sehingga bisa apa namanya, kita bisa mencari apa namanya dengan cara yang sama. Pias ini kita gerakkan mulai dari yang sebelah kiri di titik 1 sampai sebelah kanan di titik N ya. Sebelah kanan. Nah, sehingga dengan cara yang sama momen statis ke sumbu X di titik 1 sama dengan setengah kali delta X kali fungsi X1 yang dikuadratkan Gx1 yang dikuadratkan ya. Dengan cara yang sama dengan M momen statis di ke sumbu X di titik N sama dengan setengah delta X kurung fungsi xn yang dikuadratkan dikurangi gxn yang dikuadratkan. Ini momen statisnya. Kalau begitu jumlahnya berapa? Ini kita jumlahkan. Jadi momen statis ke sumbu X kita jumlahkan semuanya, yaitu momen agak apa namanya sempit, saya taruh di sini. Momen statik ke sumbu X sama dengan setengah, saya keluarkan ya, sigma fungsi xi
yang dikuadratkan GXI yang dikuadratkan kali delta X ya. Ini mulai dari 1 sampai N ya. Dan jika delta X ini mendekati 0, maka MS X-nya adalah momen statis ke sumbu X-nya adalah setengah dari integral dari A sampai B. Ini fungsi X kuadrat min GX kuadrat dx ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketemu momen statisnya, berarti bagaimana kita mencari letak Y-nya ini ya, Y-nya ini. Y ini adalah Y dari ini atau jaraknya ke sumbu X ya. Itu sama dengan jumlah momen statis ke sumbu X dibagi luas ya. Ingat, ini rumusnya adalah momen statis dibagi luas itu adalah letak titik pusat masanya. Sehingga Y ini sama dengan integral A sampai B setengah ya. Fungsi X yang dikuadratkan min GX yang dikuadratkan dx dibagi, ingat luas dari dua kurva kemarin yaitu adalah integral dari A sampai B fungsi X min GX dx. Inilah letak pusat masanya ya ke sumbu X ya. Nah, kemudian ini apa namanya rumusnya ini ya. Ini tidak boleh dibagikan ya, salah, nggak boleh. Ini dicari integralnya sendiri, ini dicari integralnya sendiri. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mencari yang ke sumbu Y atau X ini ya? Ini. Nah, kita sekarang mencari yang ini. Tadi yang Y strip atau jarak ke sumbu X. Sekarang ini jarak ke sumbu Y. Ya kita lihat aja di sini momennya tetap, tapi jaraknya ke sumbu Y itu adalah sebesar XI kan? Ya. Jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini ya, sama dengan XI ya. Jadi saya tulis kalau momen statis ke sumbu Y di titik I sama dengan caranya luas bias kali jarak. Luas biasnya sama dengan delta X kali fungsi X min GX begitu, dikalikan jaraknya adalah ya X. Ini maaf XI ya. Jadi GXI juga dikalikan jaraknya adalah XI. Dengan cara yang sama, maka momen statis ke sumbu Y di titik 1 itu sama dengan delta X kali fungsi X1 min GX1 kali X1. Dengan cara yang sama, momen statis ke sumbu Y di titik N sama dengan delta X kali fungsi Xn min GXn kali Xn. Ya, sehingga kita bisa jumlahkan momen statis di sumbu Y ke sumbu Y ya, itu sama dengan sigma dari, saya taruh di depan ya, XI kali maaf agak sempit ya, saya tulis begini aja ya, sama dengan
sigma dari fungsi xi ya, karena di sigma gxi kali xi kali delta x, sehingga kita bisa mencari kalau delta x-nya itu mendekati 0, maka momen statis ke sumbu y sama dengan sigmanya ini jadi integral a sampai b, kemudian x-nya saya taruh di depan, x kali fungsi x min gx dx ya, itu. Sehingga dengan cara yang sama ini apa namanya, seperti ini mencarinya, maka x-nya adalah m momen statis sumbu y dibagi dengan luas ya. Ini dibagi dengan luas, ini sama luasnya ini. Ya, itulah yang perlu diperhatikan adalah bahwa ingat, Anda periksa nanti di buku yang menggunakan Purcell ya. Terutama yang menggunakan Purcell itu adalah ada kesalahan tulis ya. Terjemahannya ada kesalahan tulis, yaitu di sini ya. Yang di sini nih di Purcell ditulis di sini ada X-nya ya. Itu salah fatal ya. Anda silakan periksa kalau yang menggunakan Purcell di halaman 315 ya. Itu rumusnya ada X-nya di sini ya. Padahal tidak ada ya. Seharusnya adalah setengah kali fungsi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Tidak ada x-nya. Kalau di Purcell ada x-nya. Itu harus dihapus ya. Itu salah ya. Demikianlah apa namanya